Banyak lansia datang ke praktik saya dengan keluhan yang hampir sama. Dok, penglihatan saya makin kabur, padahal kacamata baru. Obat tetes juga rutin. Kalimat ini sering diucapkan dengan nada bingung, bukan mengeluh. Karena bagi mereka, logikanya sederhana. Kalau alat bantu sudah diperbaiki, seharusnya hasilnya juga membaik. Tapi kenyataannya tidak demikian. Disinilah letak kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Mata bukan hanya soal lensa. Mata adalah organ hidup yang bekerja bersama otot, pembuluh darah, syaraf, dan otak. Jika salah satu sistem ini terganggu, penglihatan tidak akan optimal meskipun kacamata diganti berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tifa dari channel Kesehatan Official. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda memahami satu hal penting, terutama bagi usia 60 tahun ke atas. Penurunan penglihatan tidak selalu berarti kerusakan permanen. Dalam banyak kasus, itu adalah tanda bahwa mata tidak mendapat kondisi yang tepat untuk memulihkan diri, terutama di malam hari. Secara medis, mata memiliki fase kerja dan fase pemulihan. Sepanjang hari, mata bekerja keras, menyesuaikan fokus, cahaya, jarak, dan gerakan. Retina terus menerima rangsangan, syaraf penglihatan mengirim sinyal ke otak tanpa henti. Otot mata mempertahankan fokus meski tubuh sudah lelah. Semua ini normal. Masalah muncul ketika malam hari tiba, tetapi mata tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk masuk ke fase pemulihan. Banyak orang langsung mematikan lampu dan tidur setelah menatap layar atau televisi cukup lama. Transisi ini terlalu mendadak bagi sistem mata, terutama pada lansia. Seiring bertambahnya usia, aliran darah ke jaringan mata memang cenderung melambat. Elastisitas pembuluh darah berkurang. Syaraf menjadi lebih sensitif terhadap stres. Ini bukan penyakit, tapi proses biologis yang wajar. Namun, jika kondisi ini ditambah dengan kebiasaan malam yang tidak mendukung, maka penurunan penglihatan akan terasa lebih cepat dan lebih berat. Saya ingin menceritakan satu kasus yang sering terjadi. Seorang ibu usia akhir 60-an datang dengan keluhan mata buram terutama saat pagi hari. Bukan hanya buram, tapi terasa berat dan seperti berkabut. Pemeriksaan dasar tidak menunjukkan kelainan serius, bukan katarak berat, bukan glaukoma. Lalu saya bertanya, apa yang ibu lakukan sebelum tidur? Jawabannya sederhana, menonton televisi sampai mengantuk, lalu tidur. Tidak ada keluhan sakit mata, tapi justru disitulah masalahnya. Mata ibu tersebut tidak pernah diberi sinyal untuk berhenti bekerja secara bertahap. Secara fisiologis, mata membutuhkan relaksasi sebelum tidur. Otot mata perlu dilepaskan dari ketegangan. Pembuluh darah perlu dibantu untuk kembali melebar agar nutrisi bisa sampai ke retina. Syaraf penglihatan perlu ditenangkan agar tidak terus berada dalam mode siaga. Jika ini tidak terjadi, maka saat tidur, proses regenerasi tidak berjalan optimal. Akibatnya, bangun pagi justru dengan penglihatan yang lebih buruk. Karena itu, saya sering menjelaskan bahwa solusi mata buram pada lansia tidak selalu dimulai dari obat, tetapi dari kebiasaan. Dan kebiasaan ini bisa dilakukan dalam waktu singkat, sekitar 10 menit sebelum tidur, asal dilakukan dengan benar dan konsisten. Langkah pertama adalah memberi sinyal relaksasi pada otot mata. Cara paling sederhana adalah dengan kehangatan. Ketika telapak tangan digosok hingga hangat lalu ditempelkan perlahan pada mata tertutup, terjadi pelebaran pembuluh darah kecil di sekitar mata. Aliran darah meningkat, otot yang seharian tegang mulai mengendur. Ini bukan terapi alternatif, ini prinsip fisiologi dasar. Langkah berikutnya adalah menggerakkan mata secara halus. Banyak orang mengira mata harus benar-benar diam saat lelah. Padahal, gerakan ringan justru membantu sirkulasi. Dengan mata terpejam, arahkan pandangan ke kiri, kanan, atas, dan bawah secara perlahan. Gerakan ini membantu mendistribusikan cairan dan nutrisi di sekitar retina, serta mencegah kekakuan otot mata. Setelah itu, kedipan lembut menjadi penting. Kedipan bukan hanya refleks, tapi mekanisme alami untuk menjaga permukaan mata tetap lembab dan sehat. Pada lansia, produksi air mata sering berkurang. Akibatnya, permukaan mata mudah kering dan iritasi, yang memperburuk penglihatan. Kedipan panjang dan lembut membantu meratakan lapisan air mata secara lebih efektif. Langkah selanjutnya adalah kompres hangat pada kelopak mata. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasa mata berat atau lengket saat bangun pagi. Kompres hangat membantu kelenjar minyak di kelopak mata bekerja lebih baik, sehingga kualitas air mata meningkat dan mata terasa lebih nyaman. Namun, mata tidak berdiri sendiri.
Syaraf penglihatan sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf secara keseluruhan. Stres, kecemasan, dan pikiran yang aktif di malam hari membuat syaraf tetap tegang. Karena itu, pernafasan tenang sebelum tidur menjadi bagian penting dari perawatan mata. Tarik nafas perlahan, hembuskan lebih perlahan. Pola ini memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sedang bersiap istirahat. Ketika sistem syaraf parasimpatis aktif, pembuluh darah melebar, tekanan menurun, dan syaraf penglihatan ikut tenang. Ini membantu mata masuk ke fase pemulihan yang sesungguhnya. Langkah berikutnya adalah mengurangi paparan cahaya terang dari layar. Retina lansia lebih sensitif terhadap cahaya biru. Jika layar tetap menyala hingga menit terakhir sebelum tidur, otak menerima sinyal seolah masih siang. Akibatnya, mata tidak pernah benar-benar istirahat. Mengurangi cahaya secara bertahap membantu mata dan otak menyesuaikan diri dengan fase malam. Dan terakhir, relaksasi total. Ini sering dianggap sepele, tapi sangat menentukan. Banyak lansia sudah melakukan berbagai latihan, tetapi tetap bangun dengan mata buram karena pikiran belum berhenti bekerja. Relaksasi total berarti melepaskan ketegangan wajah, jahang, dahi, dan area sekitar mata, serta memberi izin pada tubuh untuk berhenti waspada. Jika 7 langkah ini dilakukan secara rutin, efeknya bersifat kumulatif. Bukan satu malam langsung sembuh, tetapi dalam beberapa hari hingga minggu, banyak pasien melaporkan mata terasa lebih ringan, pandangan lebih stabil, dan silau berkurang. Saya perlu menegaskan satu hal, metode ini bukan pengganti pemeriksaan mata. Jika ada penyakit seperti katarak berat, glaukoma, atau gangguan retina serius, tetap diperlukan penanganan medis khusus. Namun bagi banyak lansia dengan keluhan fungsional, kebiasaan malam ini memberi perbaikan yang nyata. Penglihatan adalah hasil kerjasama banyak sistem. Ketika kita memperlakukan mata hanya sebagai alat optik, kita kehilangan kesempatan besar untuk membantu pemulihannya secara alami. Menjadi lansia bukan berarti kehilangan kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Tubuh tetap belajar, tetap responsif, selama kita memberinya kondisi yang tepat. Mata pun demikian. Jika penjelasan ini membantu Anda memahami mata dengan lebih jernih, silakan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang sering mengeluh penglihatannya. Edukasi yang benar seringkali lebih bermanfaat daripada obat yang salah sasaran. Tulis di kolom komentar, bagaimana keadaan mata Bapak atau Ibu sekarang? Saya Dr. Tifa dari Kesehatan Official. Terima kasih telah menyimak dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.